Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita dapat bertemu di ruangan ini dalam melaksanakan proses pembelajaran. Salawat serta salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan menuju alam kebenaran seperti yang kita alami saat ini. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan mempelajari tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu agar kalian mampu menjelaskan dan memahami apa sebenarnya hakikat dari Pancasila itu sendiri dan mampu menerapkannya dalam kehidupan kalian sehari-hari. Namun, sebelum kita memulai proses pembelajaran, alangkah lebih baiknya saya harap kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu sebelum kita memasuki proses pembelajaran. Kepada ketua kelas saya persilahkan. Baik, terima kasih anak-anak sekalian. Sebelum memulai inti pembelajaran kita pada hari ini, saya harap kepada anak-anakku sekalian untuk menyiapkan alat tulisnya. Di samping itu, ketua kelas saya harap untuk mengecek kehadiran dari teman-temannya yang tidak ikut pembelajaran pada hari ini. Nanti sebentar setelah selesai proses pembelajaran, ketua kelas memberikan kepada Bapak nama-nama peserta atau siswa yang tidak bisa mengikuti proses pembelajaran pada hari ini. Baiklah anak-anak sekalian, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Alhamdulillah, semoga kalian selalu diberikan nikmat kesehatan ya. Nah, meskipun kita melaksanakan proses pembelajaran secara virtual atau secara daring, saya harap kepada anak-anak sekalian tidak putus asa dalam mengikuti proses pembelajaran meskipun dalam keadaan virtual. Anak-anakku sekalian harus tetap menjaga semangat kalian tetap belajar, karena dengan belajar kita mampu mengembangkan apa semua yang ingin kita capai dalam proses mengemban dunia pendidikan. Baik anak-anak sekalian, materi yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Yang pertama yaitu Pancasila. Kalian tahu Pancasila kan? Baik, Bapak akan jelaskan terlebih dahulu. Pancasila itu berasal dari bahasa Sanskerta, terbagi atas dua kata, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5 dan sila artinya prinsip atau asas. Jadi, Pancasila adalah 5 prinsip atau asas yang dijadikan sebagai pedoman hidup bagi seluruh rakyat atau warga negara Indonesia, sekaligus dijadikan sebagai pedoman dalam menjalankan roda pemerintahan negara. Kemudian Pancasila itu lahir pada tanggal 1 Juni 1945 dengan rumusannya yaitu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, sila ketiga, persatuan Indonesia, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang sila terakhir, sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah sila-sila yang terdapat dalam rumusan Pancasila. Seperti yang Bapak katakan tadi bahwa Pancasila itu lahir pada tanggal 1 Juni 1945. Adapun tokoh-tokoh yang pernah turut andil dalam menggagas rumusan atau sila dari Pancasila tersebut, yang pertama dari Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 yang mengemukakan gagasannya dengan rumusan Pancasila yang pertama yaitu peri kebangsaan, yang kedua peri kemanusiaan, yang ketiga peri ketuhanan, yang keempat peri kerakyatan, dan yang kelima itu kesejahteraan rakyat. Itulah rumusan dari sila-sila yang terdapat dalam Pancasila, itu yang dikemukakan oleh Muhammad Yamin. Kemudian rumusan Pancasila kedua digagas oleh Dr. Supomo pada tanggal 31 Mei 1945. Adapun rumusan beliau yang pertama yaitu persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir dan batin,
yang keempat musyawarah, dan yang kelima itu keadilan rakyat. Itulah rumusan Pancasila yang digagas oleh Dr. Supomo. Kemudian penggagas yang ketiga yaitu sang proklamator Insinyur Soekarno yang menggagas atau turut andil dalam merumuskan Pancasila. Rumusan Pancasila yang digagas oleh Insinyur Soekarno itu yang pertama kebangsaan Indonesia atau nasionalisme, kemudian yang kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima itu ketuhanan yang berkebudayaan. Itulah tadi rumusan-rumusan Pancasila yang digagas oleh tokoh-tokoh nasional Indonesia yang dalam prosesnya ingin melahirkan atau merumuskan Pancasila seperti yang kita kenal pada saat ini. Kemudian ada rumusan Pancasila yang terdapat dalam Piagam Jakarta dengan rumusannya yang pertama yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu merupakan rumusan Pancasila yang terkandung dalam Piagam Jakarta atau yang dikenal dengan Jakarta Charter. Dari rumusan-rumusan Pancasila yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh nasional tadi dan yang tercantum dalam Jakarta Charter, maka Lembaga Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang disingkat menjadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia itu berhasil merumuskan Pancasila melalui hasil sidang-sidangnya dengan hasil rumusannya yaitu sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah sila-sila dari Pancasila yang kita kenal sampai saat ini. Baiklah anak-anakku sekalian, sampai di sini materi yang Bapak sampaikan. Apakah kalian sudah paham semua? Bagus sekali, Bapak lanjut saja ya. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai proses dari kelahiran Pancasila atau ada hal-hal yang terjadi atau menentang dengan adanya Pancasila tersebut. Pada proses kelahirannya Pancasila tersebut, ada hal-hal yang terjadi atau peristiwa yang menentang adanya Pancasila tersebut. Dalam artian hal-hal tersebut ingin menggantikan Pancasila tersebut. Bapak akan menjelaskan lebih jelasnya yaitu Pancasila itu memiliki perkembangan berdasarkan zamannya, berdasarkan masanya. Maksud Bapak di sini bahwa Pancasila itu mempunyai perkembangan pada masa-masa tertentu. Masa yang pertama yaitu pada masa Orde Lama. Pada masa Orde Lama dibedakan lagi menjadi 3 periode, dalam artian bahwa Pancasila itu ada proses penerapannya dalam 3 periode yang Bapak sebutkan tadi. Periode pertama yaitu tahun 1945 sampai 1950. Pada periode ini terjadi pemberontakan-pemberontakan yang ingin menentang adanya Pancasila tersebut. Pemberontakan yang pertama dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia atau yang kita kenal dengan PKI. Pemberontakan ini terjadi pada tanggal 18 September 1948 di Madiun, dan pemberontakan ini dipimpin oleh Musso. Tujuan utama adanya pemberontakan ini adalah ingin mendirikan negara Soviet Indonesia yang berlandaskan paham komunis. Dengan kata lain, pemberontakan ini ingin menggantikan ideologi Indonesia yang tadinya Pancasila akan digantikan dengan paham komunis. Akan tetapi proses atau pemberontakan tersebut berhasil digagalkan. Pemberontakan yang kedua itu dilakukan oleh Darul Islam, Tentara Islam Indonesia atau yang kita kenal itu dengan sebutan DITII. Pemberontakan ini dipimpin oleh Sekar Maji Marjan Kartosuwiryo
pada tanggal 17 Agustus 1949. Tujuan utama dari adanya pemberontakan ini adalah ditandanya dengan ingin mendirikannya suatu negara Islam Indonesia. Dalam artian bahwa tujuan didirikannya negara Islam Indonesia ini sebagai dasar negara untuk menggantikan Pancasila tadi dengan syariat Islam. Upaya penumpasan dari adanya pemberontakan ini memakan waktu yang cukup lama, sehingga banyak proses-proses yang terjadi yang dilakukan oleh DITI itu sendiri. Akan tetapi proses pemberontakan tersebut berhasil digagalkan dengan pimpinan mereka, yaitu Sekar Maji Marjan Kartosuryo, yang berhasil ditangkap dengan pengikut-pengikutnya pada tanggal 4 Juni 1962. Itulah pemberontakan-pemberontakan yang terjadi pada periode tahun 1945 sampai 1950. Yang kedua, periode tahun 1950 sampai 1959. Pada periode ini, dasar negara tetap Pancasila, akan tetapi itu dalam penerapannya lebih diarahkan pada ideologi liberal. Mengapa demikian? Karena dilihat dari proses penerapan sila keempat yang tidak lagi berjiwakan musyawarah mufakat, melainkan itu berdasarkan suara terbanyak atau melalui voting. Kemudian pada periode ini juga Persatuan dan Kesatuan Indonesia mendapatkan tantangan berat dengan munculnya pemberontakan-pemberontakan yang dilakukan oleh Republik Maluku Selatan atau RMS, kemudian Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI, kemudian Perjuangan Rakyat Semesta atau Permesta yang ingin melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itulah yang terjadi pada periode tahun 1950 sampai 1959. Kemudian pada periode 1959 sampai 1965, pada periode ini dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin. Demokrasi bukan berada pada kekuasaan rakyat, sehingga yang memimpin adalah nilai-nilai Pancasila, tetapi berada pada kekuasaan pribadi presiden pada saat itu, yaitu Presiden Soekarno. Kemudian pada periode ini juga Partai Komunis Indonesia atau PKI kembali melakukan pemberontakan, yakni pada tanggal 30 September 1945 yang kita kenal itu dengan Gerakan 30 SPKI. Gerakan ini identik dengan adanya pembunuhan dan penganiayaan terhadap tokoh-tokoh nasional atau tokoh pejuang negara pada saat itu. Hal itu yang menjadi identik sehingga dikatakan adanya Gerakan 30 September 1945 yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia. Itulah tadi proses-proses perkembangan Pancasila, yaitu dengan adanya pemberontakan-pemberontakan yang dilakukan untuk menggantikan Pancasila tersebut pada masa Orde Lama. Kemudian anak-anakku sekalian, kita masuk pada perkembangan Pancasila pada masa Orde Baru. Masa Orde Baru itu dimulai setelah melalui masa transisi yang singkat dari tahun 1966 sampai 1968, di mana ketika Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia, dan era ini yang kemudian dikenal sebagai Orde Baru dengan konsep demokrasi Pancasila. Visi utama dari adanya Orde Baru ini yaitu untuk menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 secara konsekuen dan murni dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Dengan visi tersebut, Orde Baru memberikan harapan kepada rakyat Indonesia
terutama yang berkaitan dengan perubahan-perubahan politik. Dari yang bersifat otoriter pada masa demokrasi terpimpin yang di bawah Presiden Soekarno menjadi lebih demokratis. Akan tetapi itu sama saja. Mengapa demikian? Harapan rakyat tersebut tidak sepenuhnya terwujud dikarenakan sebenarnya tidak ada perubahan yang substantif dari kehidupan politik Indonesia antara Orde Baru dan Orde Lama. yang pada dasarnya itu bahwa Orde Lama dan Orde Baru ini sama saja masa kepemimpinan antara kepemimpinan yang dilakukan oleh Insinyur Soekarno dan Soeharto itu sama saja karena masih bersifat otoriter. Itulah proses perkembangan Pancasila pada masa Orde Baru. Kemudian yang ketiga yaitu pada masa Orde Reformasi. Pada masa Reformasi, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup itu, bangsa terus menghadapi berbagai tantangan. Penerapan Pancasila tidak lagi dihadapkan dengan ancaman atau pemberontakan yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lain. Akan tetapi Pancasila itu lebih dihadapkan dengan kondisi kehidupan masyarakat yang diwarnai dengan kebebasan untuk hidup. Kebebasan yang mewarnai kehidupan masyarakat Indonesia pada saat itu meliputi berbagai macam bentuk, mulai dari kebebasan berbicara, kebebasan berorganisasi, berekspresi, dan lain sebagainya. Kebebasan tersebut di satu sisi dapat memacu kreativitas masyarakat untuk mengembangkan apa yang mereka miliki dalam mengikuti atau menjalankan kewajiban mereka sebagai warga negara. Akan tetapi di sisi lain juga memberikan dampak negatif. Dampak negatif yang timbul dari adanya kebebasan tersebut, masyarakat menggunakan kebebasan mereka itu tanpa adanya batasan. Pada masa itu masyarakat menyalahgunakan arti kebebasan tersebut. Misalnya contoh, ketika dalam proses penyelesaian konflik atau masalah, mereka tidak menyelesaikan dengan cara kekeluargaan, tetapi dengan cara kekerasan. Misalnya seperti tawuran, kemudian penganiayaan, pembunuhan, di mana hal-hal tersebut dapat memicu perpecahan dan lain sebagainya. Dengan demikian, itulah hal-hal yang menentang adanya Pancasila pada masa reformasi. Baiklah anak-anakku sekalian, itulah proses perkembangan Pancasila dari masa Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi. Baik anak-anakku sekalian, dari materi yang Bapak sampaikan tadi, apakah kalian sudah paham dengan apa yang telah Bapak sampaikan? Baik, ketika ada materi yang tidak jelas Bapak sampaikan, Bapak harap kalian pertanyakan supaya proses pembelajaran kita pada hari ini tidak berhenti di sini saja, akan tetapi supaya kalian dapat memahami apa yang kita dapatkan pada proses pembelajaran pada hari ini. Baiklah anak-anak sekalian, kemudian Bapak di sini akan membahas mengenai perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan di masyarakat. Yang pertama yaitu di bidang politik. Perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang politik itu meliputi persoalan lembaga negara, hak asasi manusia, demokrasi, dan hukum. Yang pertama yaitu mengenai lembaga negara. Lembaga negara di Indonesia kita itu ada berbagai macam. Yang pertama yaitu lembaga eksekutif, lembaga legislatif, lembaga yudikatif, dan
lembaga eksaminatif. Lembaga legislatif negara yaitu terdiri dari MPR, DPR, dan DPD. Kemudian lembaga eksekutif itu terdiri dari presiden dan wakil presiden. Lembaga yudikatif terdiri dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Yang selanjutnya yaitu lembaga eksaminatif yang di dalam itu terdapat BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. Kemudian hak asasi manusia atau HAM. Di Indonesia seperti kita ketahui bahwa hak asasi manusia itu sangat dijunjung tinggi, dan itu jelas-jelas tercantum dalam konstitusi kita, yakni Undang-Undang Dasar 1945, di mana di dalam konstitusi kita tersebut ada undang-undang yang mengatur tentang hak asasi manusia. Tepatnya itu tercantum pada pasal 28A sampai 28J. Pasal-pasal itulah yang mengatur tentang hak asasi manusia. Kemudian bangsa, kemudian demokrasi. Demokrasi yang kita kembangkan di Indonesia itu adalah demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila yaitu demokrasi yang tumbuh dari tradisi nilai-nilai budaya bangsa kita sendiri. Demokrasi yang mengutamakan musyawarah mufakat dan kekeluargaan. Demokrasi yang tidak berdasarkan dominasi mayoritas maupun tirani minoritas. Sistemnya demokrasi ini merupakan sistem yang mengutamakan kekeluargaan, bukan sistem oposisi yang saling menjatuhkan dan mengutamakan kepentingan individu atau golongan. Kemudian hukum. Perkembangan hukum di Indonesia itu diarahkan pada terciptanya sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. Hukum nasional yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Peraturan perundang-undangan tersebut disusun berdasarkan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat, seperti norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Baiklah anak-anakku sekalian, itulah tadi perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik. Selanjutnya, perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang ekonomi. Sistem perekonomian yang dikembangkan di Indonesia itu adalah sistem ekonomi yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Landasan operasional dari sistem ekonomi yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila itu telah ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya pada pasal 33, dan itu telah dimuat dalam konstitusi kita. Kemudian perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang sosial budaya. Sistem nilai sosial budaya yang ada dalam masyarakat Indonesia itu terus maju dan modern, sehingga perlu adanya upaya pelestarian dan tepatnya itu mewariskan segala nilai-nilai sosial budaya yang ada dalam masyarakat itu kita wariskan kepada generasi-generasi kita selanjutnya, sehingga mereka terus mengembangkan nilai-nilai sosial budaya dari daerah atau negara kita sendiri. Kemudian yaitu perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang pertahanan dan keamanan negara. Pertahanan dan keamanan negara itu secara tegas telah dimuat dalam Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya pada pasal 27. Dari pasal 27 tersebut ada salah satu ayat yang mengatakan bahwa upaya pembelaan negara itu merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara yang baik harus turut serta dalam membela negara kita. Kemudian dalam bidang pertahanan dan keamanan juga itu kita kenal adanya aparat-aparat negara seperti TNI, Polri, dan lain sebagainya. Ini merupakan aparat-aparat negara
yang turut serta dalam upaya pembelaan negara serta mengamankan negara ketika terjadi bahaya atau ancaman-ancaman dari luar negara. Baiklah anak-anakku sekalian, itulah tadi pemaparan materi dari Bapak pada proses pembelajaran kita di hari ini. Jadi sebelum Bapak akhiri proses pembelajaran kita pada hari ini, Bapak harap salah satu dari kalian itu menyimpulkan apa yang menjadi poin penting dalam proses pembelajaran kita pada hari ini. Bapak persilakan. Ya, bagus sekali ya. Bapak akan menambahkan sedikit kesimpulan dari materi pembelajaran kita pada hari ini mengenai dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Seperti yang Bapak jelaskan pada pembahasan kita yang awal tadi, bahwa pertama, Pancasila itu berasal dari bahasa Sanskerta, terbagi atas dua kata, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5 dan sila artinya prinsip atau asas. Jadi, Pancasila adalah 5 prinsip atau asas yang dijadikan sebagai pedoman hidup bagi seluruh rakyat Indonesia dan dijadikan sebagai acuan dalam menjalankan roda pemerintahan negara. Kemudian, nilai-nilai Pancasila tersebut kita bisa amalkan, kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, mulai dari aspek politik, aspek ekonomi, pada aspek pertahanan dan keamanan negara, serta aspek sosial dan budaya. Baiklah anak-anakku sekalian, itulah proses pembelajaran kita pada hari ini. Bapak harap kalian tetap semangat terus belajar meskipun kita dalam keadaan kondisi sekarang ini sementara pandemi COVID-19, tapi itu tidak menjadi alasan atau kendala bagi anak-anakku sekalian untuk tetap belajar. Tetap patuhi protokol kesehatan dan tetap semangat belajar. Bapak akhiri proses pembelajaran kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.